akan mute all, Pak unmute sendiri ya Pak. Iya, baik. Biasanya baca Alkitab dulu atau bagaimana, Pak? Ya, ya, ya. Oh, oke. Terserah Pak Guru mau seperti apa. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Silakan Pak Guru. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita persiapkan bacaan kita dulu dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, meskipun saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membaca begitu ya, tetapi rasanya tidak keliru juga kalau misalnya kita membaca ulang teks kita ini, begitu ya. Ya. Baik, nah supaya semuanya terlibat, Bapak Ibu, apakah sudah ada Alkitab di masing-masing kita, begitu ya? Nah, saya ingin kita semuanya terlibat untuk membaca, jadi nanti ke-31 ayat ini akan kita baca secara bergantian. Ya, mungkin akan lebih lama jadinya, tetapi setidaknya kita semua bisa terlibat, gitu ya, karena jumlahnya juga masih 15 orang, termasuk saya, begitu ya. Jadi harapannya nanti ke-15 orang ini juga bisa terlibat, gitu ya. Siapa tahu nanti nambah lagi, ya nggak apa-apa, gitu kan ya. Jadi kita akan membaca begini, Ya, Bapak Pak. Ibu. Ya, kalau semuanya sudah mendapatkan teks Hakim-Hakim 18, maka nanti saya akan membaca ayat yang pertama. Ya, kemudian saya akan meminta salah seorang di antara kita ini, baik yang on cam ataupun yang off cam, ya saya akan sebut nama sesuai yang muncul ya di dalam jendela jendela Zoom ini. Nah, kemudian yang saya tunjuk ini nanti akan membaca ayat yang kedua. Nah, kalau ayat kedua sudah selesai, nanti orang yang bersangkutan ini akan meminta siapa lagi rekan yang membaca, begitu ya. Terus sampai ayat 31, ya. Boleh begitu ya, Bapak Ibu ya? Oke, Ya. supaya semuanya terlibat. Baik. Sudah semuanya, Kak? Waduh, kok langsung ada yang tutup kamera ini. Maaf, itu apa? Bacaannya dari mana, Pak? Dari kitab Hakim-Hakim pasal 18, Pak. Kitab apa? Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-18. What saya this? Bolehkah nanti saya dijadikan co-host ya, supaya saya bisa share screen? Ya, Pak. Oke, baik. Ya, kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 31 gitu ya. Kalau kami dulu di asrama itu kalau satu pasal berarti ayat 1 sampai lelah gitu ya. Karena panjang ayatnya gitu ya. Jadi ayat 1 sampai lelah gitu ya. Baik, saya akan mulai dari ayat yang pertama dulu Bapak Ibu. Kitab Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 31. Baik, ayat yang pertama. Saya pakai yang terjemahan edisi kedua ya Bapak Ibu ya. LAI terjemahan yang kedua. Pada zaman itu tidak ada raja di Israel, dan pada zaman itu suku Dan berusaha mendapat milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di antara suku-suku Israel. Monggo ayat yang kedua Pak Jarwo. Setelah itu dari seluruh jumlah mereka, orang yang gagah perkasa dari Sora dan Estaol untuk mengintai dan menyelidiki negeri itu. Kata mereka kepada kelima orang itu, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim, di rumah Mika dan bermalam di sana. Mohon Pak Gunawan melanjutkan. Pak, masih mute, Pak. Masih mute. Ketika Ya. berada di rumah Mika, mereka mengenali logat pemuda Lewi itu. Mereka singgah ke sana dan bertanya kepadanya, "Siapakah yang membawamu ke sini? Apa yang kau kerjakan di sini dan apa urusanmu di tempat ini?" Ibu Natalia Pandiangan, di unmute, Bu.
Bentar, Atau Pak. gantian? Ayat 4 ya, ayat 4 ya. Ya, Katanya kepada mereka, begini begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Pak Mahendra ya. Pak ya. Kata mereka kepadanya. Betul ya, ayat 5 Pak ya. Iya betul, ayat Ayat 5 5. betul Pak, ayat 5 Pak. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah pekerjaan yang kami tempuh ini akan berhasil. Pak Samosir. Ayat yang ke-6. Iya Pak Samsir, ayat yang ke-6. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Siapa Pak? Ya, Ibu Lia. Tuh, kan Ibu Lia udah. Ibu Lia udah ya, Bu? Udah, baru aja kan. Bukan, Ibu Lia. Bukan Natalia. Oh, Ibu Lia yang lain. Iya. Mana ya Pak? Oh, Ibu Lia. Oh, ada Ya. Ibu Lia yang lain itu. Oh, sorry. Ibu Lianya nggak bisa baca karena lagi di jalan. Yang Oke. lain Ibu Rini. share. Ibu Rini. Ibu Rini. Baik, Pak. Saya baca pakai TB1 ya. Ya, Ya. silakan Bu. Ayat 7 ya. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Ayat 8, saya minta Kak Glenda. Ayat ke-8, ketika mereka kembali kepada kaum mereka di Zora dan Estaol, saudara-saudara mereka itu berkata kepada mereka, apa yang kamu dapati di sana? Pak Yakub ayat 9, Pak, silakan. Silakan Pak Yakub di-unmute dulu. Ya. Nomor 9 ya. 9 Ya, Pak, betul. betul. Jawab mereka, bersiaplah. Marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi masuki dan menduduki negeri itu. Siapa ya berikutnya? Ini Ibu Diana, ada Diana ya. Ibu Diana ada. Ibu Diana bisa? Oh enggak, Ibu Ratna Itu Suwardi. Pak. Ibu Ada. Diana respon Pak. Sorry, saya low vision, tidak bisa Oh, baca. iya, Bapak iya. Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Pak Ibu Yakub, Ratna Suwandono aja Bu ya. Ratna Suwandono ya, iya. Bu Ratna bisa melanjutkan ayat berapa tadi? Ayat 10. Ayat 10. Oke, ayat 10. Silakan Ibu. Ketika kamu memasukinya, kamu akan dapati orang-orang yang hidup tentram dan negeri itu terbentang luas. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Suatu tempat yang tidak kekurangan apa saja yang ada di muka bumi. Siapa ya? Nggak kelihatan semuanya sih ini. Kak Ferry, Bu. Kak Kak Ferry. Mary. Boleh, Kak.
Kak Mari atau Pak Ferry? Oh, Pak Ferry ya, silakan Kak Pak Ferry, Ferry. oke. Ayat 11. Oke, sorry, hakim berapa Pak Jarwo? Hakim 18. 18 ya? Ya, Ayat? ayat 11. Oke, ayat 11 ya. Hakim 18 ayat 11. Oke. Lalu dari sana, dari Zora dan Estaol, berangkatlah 600 orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata. Udah cukup satu. Ya, cukup satu. Sekarang Kak Ferry tunjuk yang lain yang mau melanjutkan. Ibu Natalia Pandiangan. Sudah. Oh, udah. Nah. Glory Yonatan. Oh. Ayat Glory. 12 ya. Ya, ayat 12. Silakan, Glory. Mereka bergerak maju, lalu berkemah di Kiryat Yarim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahanedan sampai sekarang. Letaknya itu di sebelah barat Kiryat Yarim. Siapa Bu? Selanjutnya Bu. Siapa ya? Ibu Min ada ya? Bu Min Bumin ada, Bumin masuk. Bumin Munarni. Silakan Ibu Min. Belum. Bumin. Unmute dulu. Iya. Silakan Bumin. Iya. Dari sana mereka melintas ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Terima kasih. Selanjutnya siapa Bu? Siapa ya? Nggak tahu saya. Ibu tunjuk aja. Kak Mary kah? Pak Ya, Kris? Kak Mary. Kak Mary. Kak Mari ya. Kak Mari silakan. Ayat 14. Lalu Iya. berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sekaumnya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, pikirkanlah apa yang akan kamu perbuat. Ayat 15, Kak Mimi. Kak Mimi. Kak Mimi ayat 15. Silakan Kak Mimi. Kak Mimi unmute dulu. Iya, Kak Mimi kenapa? Lanjutkan membaca Kak Mimi, ayat 15. Unmute dulu. Oh, jangan-jangan dia. Bentar Pak, ini saya baru nyampe dari gereja Pak tadi, Wisma Teto. Oh, belum bentar siap Pak. Alkitabnya. Udah, bentar Pak, bentar. Ayat 15 ya. 15. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Udah Pak. Oh iya, Kak Mimi menunjuk siapa untuk selanjutnya? Loh, iya, ini siapa yang belum ya? Glenda belum. Oh ya, Bu Enda aja deh. Glenda udah ya? Betul ya, nggak apa-apa Pak. Pak Krisna yang belum Kak Mimi. Oh iya, Pak Krisna. Pak Krisna ya. Terima kasih Kak Mimi. Pak Krisna silakan. 16 ya? Iya Pak. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu berdiri di pintu gerbang. Ya. Pak, lanjut aja Pak, lanjut Pak. Sampai 17. Ya. 17. Kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu melangkah masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata. Terima kasih Pak. Pak Mahendra, Pak Mahendra mungkin? Oh Pak Mahendra, silakan Pak Mahendra. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika,
dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Terima kasih Pak Mendra. Siapa yang Pak Mendra? Yang belum siapa, Pak? Yang belum. Double nggak apa-apa Pak, tunjuk aja Tante siapa. Lili belum. Nah, Lili. Tante Lili silakan Tante Lili. Pak Kris juga belum. Tante Lili silakan melanjutkan pembacaan. Unmute dulu. Hakim-Hakim 18 ayat 19. Mana Tante Lili ya? Loh, Atau buat Tante Lilinya hilang. Ibu Yudis, deh. Pak Mendra, ganti ke Ibu Yudis ya. Ya. Bu Yudis berkenan membaca Hakim-Hakim 18 ayat 19, Ibu. Ayat 19. Betul, Bu. Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut. Ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Ayat 20, silakan Ibu Susana. Ibu Susana. Bu Susana, silakan Bu Susana. Yeah, will listen. Ya, boleh. Ayat berapa? Ayat 20 ya. Betul Pak, 20 Pak. Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Lanjut. Terima kasih Ibu. Oke. Ibu Siapa Lili tadi, Ibu? Surya, udah belum Ibu Lili Surya? Ibu ya, Ibu Lili tadi kebagian terus ke terpental keluar. Tante Lili silakan membaca ayat 21. Belum di unmute. Pak Guru, oh ini dia. Tante Maaf, silakan ayat saya 21. lagi batuk. Saya lagi batuk pilek, Pak, nggak bisa Oh, baca ya ini. wis. Ya, terima kasih. baik. Maaf, Pak Guru Pak. ini kembali ke awal. Saya Ya. lagi ya, Pak. Baik. Ayat 21 ya. Kemudian mereka kembali meneruskan perjalanan dan menempatkan anak-anak, ternak, dan barang-barang berharga di depan mereka. Silakan Pak Gunawan. ketika Unmute dulu Pak. Pak Gunawan, mohon maaf, unmute dulu. Ya. Silakan Pak. 22 ya Pak Jarwo. Ya Pak. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang dari rumah-rumah sekitar rumah Mika, lalu mengejar Bani Dan itu. Kak Lia, silakan Kak Lia. Tadi begitu ya Pak Gunawan? Pak Gunawan milih Kak Lia ya? Ya. Ya. Bentar. Bentar, ini kok nggak bisa kebuka Alkitabnya. Di HP soalnya. Oh ya. Ayat 23 ya Kak Lia? 23. Udah terbaca belum, Pak? Belum. Masih unmute tadi, Bu. Oh, sorry. Silakan Kak Lia. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, silakan Pak Mahendra. Ayat 24. 24. Allahku yang kubuat serta imam juga yang kamu ambil. Lalu kamu pergi. Apakah lagi
apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Monggo siapa yang belum nih? Udah semua ya, Pak? Siapa Udah saja semua Pak, ini silakan. udah berbalik. Iya. Lanjut aja Pak, 26 dulu Pak. 25 dulu lanjut Pak. Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Kami ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Iya. Selanjutnya Glenda Pak. Glenda 26 silakan Glenda. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Ketika Mika melihat bahwa mereka lebih kuat daripadanya, berbaikkah ia pulang ke rumahnya. Terima kasih Glenda. Bu Ratna silakan. Bu Ratna unmute dulu Bu. 27 ya. Ya Bu. Dengan membawa barang-barang buatan Mika beserta imamnya, Bani Dan menyerang Lais, yang rakyatnya hidup aman dan tentram. Mereka menewaskan orang-orang itu dengan mata pedang dan membumi hanguskan kotanya. Terima kasih Bu. Mbak Rini silakan 28. Bentar ya, Pak. 28 ya Mbak. 28 ya. Oke. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon. Dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Terima kasih Mbak Rini. Kak Mari silakan lanjut. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, namun nama kota itu dahulu adalah Lais. Saya kembalikan ke Pak Guru untuk menyelesaikan. Silakan Pak Guru. Baik, langsung 2 ayat ya. Ya Pak. Bani Dan menegakkan patung pahatan itu bagi mereka sendiri. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu dibawa ke pembuangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan buatan Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Iya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman itu sehari-hari. Baik, saya sudah jadi co-host belum ya? Boleh dijadikan? Baik, terima Sudah, kasih. Pak. Nggih, terima kasih Bu. Baik, saya akan share screen Bapak Ibu. Sebentar, mohon maaf. Oke. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Tinggal itu aja apa namanya? Dibesarin Pak. Loh, hilang. Ya, baik, sebentar. Ya, sudah ya, kelihatan? Ya, sekarang udah Pak. Baik. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini satu episode yang menarik dan saya yakin pasal 17-nya mestinya sudah jadi pembahasan di pertemuan yang lalu. Ya, karena ini sebuah PA interaktif yang berkelanjutan begitu ya. Nah, kisah tentang patung Mika dan juga orang Lewi tentunya sudah kita lihat, kita baca di pasal 17 begitu ya. Nah, tetapi ini satu bagian yang menarik. Kenapa? Karena pasal 18 ini menjadi bagian di mana perjalanan orang-orang Israel. Jadi bisa dikatakan begini Bapak Ibu, bahwa kitab Hakim-Hakim itu ada dalam sebuah periode pasca Yosua sebelum Samuel, gitu ya. Jadi rentang waktu antara kitab Hakim-Hakim ada di sana. Sehingga boleh dikatakan bahwa masa peralihan
masa peralihan antara situasi zaman hakim-hakim dengan situasi Israel modern. Ya, saya sebut Israel modern artinya Israel yang kemudian dipimpin oleh seorang raja, begitu ya. Ini yang menjadi menarik untuk kita lihat kronologi dari kisah hakim-hakim. Nah, bagian ini Bapak Ibu kalau kita mengingat kitab Yosua di mana ada satu bagian pasal yang berbicara tentang pembagian wilayah bagi suku-suku Israel begitu ya. Nah, tampaknya ini bagian dari sebuah kisah, penggalan kisah tentang sejarah atau asal-usul bagaimana suku Dan ini dapat memperoleh wilayah. Ya, jadi wilayah yang tadinya bernama Lais kemudian menjadi Dan, gitu ya. Itu secara besar. Baik, tetapi kita akan coba lihat lebih dahulu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam keseluruhan teksnya Bapak Ibu, kitab Hakim-Hakim ini terdiri dari 3 bagian. Pasal 1 dan 2 itu berupa pengantar ya. Kemudian pasal 3 sampai 16 itu berkisah tentang 14 hakim. Kemudian lampiran yang terdiri dari 2 kisah, pasal 17, 18 dan 19 sampai 21 begitu ya. Jadi siapa hakim-hakim itu bisa kita lihat di pasal 3 sampai 16, tetapi pasal 17 sampai dengan 18 ini bagian dari lampiran dari keseluruhan kitab Hakim-Hakim, dan ini lampiran pertama bagian yang kedua kira-kira gitu ya, pasal 18 melanjutkan pasal ke-17. Nah, sehingga kalau kita perhatikan keseluruhan dari lampiran ini Bapak Ibu, maka kita akan melihat benang merah di sana ya. Bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Ya, jadi menunjukkan satu periodisasi pasca Yosua, hakim-hakim, tetapi belum masuk ke Israel modern, Israel yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, oleh karena itu, dalam situasi di mana Israel ini tidak ada seorang raja yang memerintah, maka tampaknya sepertinya begitu ya, setiap orang itu berbuat apa yang benar, tetapi menurut pandangannya sendiri, gitu ya. Seperti mungkin sudah dibahas di pasal 17 yang lalu, begitu ya, ada Mika yang kemudian membuat patung, gitu ya, karena merasa tidak ada representasi simbol Allah, begitu ya, sehingga Mika memerintahkan membuat terafim, begitu ya, bahkan kemudian membayar seseorang yang orang Lewi, ya. Ya memang dari keturunan Lewi inilah diangkat imam, tetapi kan tidak semua orang Lewi itu berhak menduduki jabatan imam kan begitu. Tetapi begitu Mika ini tahu ada seorang Lewi, pemuda Lewi dari Yehuda begitu yang jalan ke sana, kemudian ya sudah mau nggak jadi imamku, ya mau lah gitu, apalagi digaji gitu ya. di tengah ketiadaan uang, ketiadaan rumah, sudah digaji, dikasih asrama, udah gitu makan dan pakaian disediakan, siapa yang tidak mau, kira-kira seperti itu. Sehingga benang merahnya kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal 17 sampai 21 yang saya sebut tadi sebagai lampiran ini, maka itu konteks yang membungkus itu adalah bahwa Israel belum ada raja, atau belum pola kepemimpinannya sebetulnya masih pola kepemimpinan suku-suku begitu ya. Jadi belum ada figur kepemimpinan sentral pada waktu itu. Ya. Nah, sehingga secara kronologis Bapak Ibu, kisah-kisah ini terjadi pada periode yang dekat dengan kematian Yosua. Jadi di akhir, tetapi Yosua sudah meninggal, ini pasca, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya. Yang dekat dengan Yosua, sehingga kita akan menjumpai bisa dikatakan tokoh-tokoh yang bisa disebut sebagai cucunya Musa. Pada kisah-kisah pertama, khususnya Hakim-Hakim 19 ayat 30, dan juga cucunya Harun pada kisah kedua Hakim-Hakim 20 ayat 28 gitu ya. Nah, tetapi kalau dipertanyakan kemudian ayat 17 18 ini siapa si Mika gitu ya. Kita melihat di sana bahwa
tidak disebutkan siapa Mika, tetapi sebetulnya 17-18 ini mau mengisahkan sebagai pengantar atau mengisahkan tentang bagaimana sih ceritanya kok sampai kemudian suku Dan yang pada zaman Yosua itu belum mendapatkan wilayah, sekarang kok bisa dapat wilayah gitu ya. Jadi kisahnya di sana. Jadi setelah mengunjungi rumah Mika, 5 orang pengintai itu kemudian jalan dan menemukan kota Lais, sebuah kota yang aman, tentram, damai sejahtera, dan mereka berpikir bahwa ini cocok ini buat tempat tinggal suku Dan gitu ya. Dan kalau kita lihat di dalam peta Alkitab, maka Dan ini atau Lais ini ada di wilayah utara, Bapak Ibu ya, dari batas wilayah Israel begitu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba menelisik masuk sedikit demi sedikit tentang teks kita begitu ya. Nah, dalam bacaan pasal 18 ini Bapak Ibu kita menjumpai adanya interaksi antara 5 orang pengintai dari suku Dan ya dengan seorang Lewi yang pada waktu itu atau yang notabene seperti tertulis dalam pasal 17 adalah seorang Lewi yang bekerja di rumah Mika gitu ya, bekerja di rumah Mika untuk jadi imamnya keluarga Mika. Nah, kalau kemudian kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang Israel termasuk suku Dan tentunya, maka tampaknya 5 orang pengintai ini termasuk orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan ya, takut akan Tuhan gitu ya. Nah, hal itu nampak dari pertanyaan yang disampaikan oleh kelima orang pengintai ini kepada si orang Lewi, gitu ya. Karena apa, Bapak Ibu? Si orang Lewi ini seperti pasal 17 dan sebagian dari pasal 18 tadi kita baca, bahwa si orang Lewi itu dipakaikan baju efod, dan baju efod inilah baju yang biasanya dipakai oleh imam. Begitu ya. Nah, sehingga tentunya dengan penampakan, dengan penampilan seperti itu, maka orang-orang suku Dan ini menganggap bahwa orang Lewi ini ya memang imam begitu ya, sehingga dalam sebuah konsep pemahaman seorang imam ini tentunya menjadi alat atau menjadi penyambung lidah Tuhan bagi seseorang yang takut akan Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Maka kelima orang pengintai ini tentunya bertanya kepada orang yang mereka anggap tepat. Dalam hal ini adalah orang yang berbaju efod ini yang tidak disebut namanya, hanya disebut sebagai orang Lewi tadi. Ya. Nah, apa yang dipertanyakan? Pertanyaannya adalah apakah perjalanan yang sedang mereka lakukan itu dalam rangka mencari wilayah atau mencari daerah tempat tinggal itu disertai atau tidak oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan ini disampaikan kepada orang Lewi tadi, gitu ya. Perjalananku sebetulnya ini disertai Tuhan nggak sih? Diberkati Tuhan nggak sih? Iya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Dari pertanyaan ini, dari interaksi ini, maka tentunya kita bisa berpendapat bahwa 5 pengintai ini tidak mau mengandalkan diri sendiri. 5 orang pengintai ini tentunya mau mengandalkan Tuhan sendiri, begitu ya. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan sendiri itu dengan mengandalkan Tuhan, maka tentunya 5 orang pengintai ini mau menunjukkan atau menyatakan bagaimana mereka mau berjalan ya sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana mereka. Sekali lagi, Bapak Ibu, yang menjadi catatan kita adalah orang-orang ini, kelima pengintai ini berjumpa dengan orang Lewi yang pada waktu itu memakai baju efod, yang pada umumnya dikenal oleh orang-orang Israel sebagai pakaian atau ciri khas yang menunjukkan dia adalah seorang imam. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika melihat hati dan pola pikir mereka ya. Nah, sehingga ketika kemudian mereka menjumpai kota Lais ya. Kalau menurut Yosua pasal 19 ayat 47 itu disebut sebagai kota Lesem ya. Maka mereka melihat ini. Wah, tampaknya tempat ini sangat cocok, aman, tentram, ya, kaya raya. Kaya raya itu tentu ini kaitannya dengan persoalan wilayah mereka yang subur, ya, wilayah yang subur sehingga
peternakan, pertanian itu juga berjalan dengan baik, begitu ya. Ditambah lagi ada keterangan bahwa wilayah itu jauh dari Sidon, gitu ya, yang sejak lama memang jadi musuh bebuyutannya orang-orang Israel. Sehingga kalau wilayah ini bisa dikuasai, maka mereka bisa hidup dengan tentram, mereka hidup dengan aman, jauh dari reseknya orang-orang Sidon, kira-kira gitu ya. Ditambah lagi wilayah yang subur, yang makmur, yang tentunya bisa membangun. Nah, sehingga dengan bekal nasihat atau dengan berkat dalam tanda kutip yang disampaikan oleh orang Lewi tadi, maka mereka yakin ini tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, sehingga tanpa pikir panjang, orang-orang Dan ini kemudian membawa pasukan untuk kemudian merebut Lais atau Lezem. Nah, kemudian dijadikan menjadi tempat tinggal Dan, gitu ya. Oke, itu ada di dalam ayat yang ke berapa tadi? 29, begitu ya. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Namun, nama kota itu dahulu adalah Lais. Jadi setelah direbut, maka kota itu disebut sebagai Dan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba sekarang melihat, meskipun kita dapat melihat dari berbagai sudut pandang, begitu ya. Kita bisa melihat dari 5 pengintai, kita bisa melihat dari orang-orang suku Dan. Tetapi saya ingin mencoba mengkerucutkan pada si orang Lewi ini, gitu ya. Nah, dari pasal 17 yang menjadi bahasan Patibulum yang lalu tentunya Bapak Ibu, kita dapat mengetahui bahwa orang Lewi ini ternyata bukan seseorang yang melayani Tuhan. Dalam artian dia itu sebetulnya memang bukan imam. Hanya kebetulan dia dari suku Lewi, begitu kan ya. Nah, tetapi motivasi kemudian dia bersedia untuk melayani Tuhan dalam tanda kutip, begitu ya. Melayani keluarga Mika lebih tepatnya, gitu ya. Karena uang, begitu ya. Karena uang. Tawarannya jelas di pasal 17 gitu. Mau nggak kamu jadi imam atas keluarga kami? Kemudian disiapkan baju efod, disiapkan segala hal, begitu ya, untuk menjadi imam. Wah, ini kan kesempatan Bapak Ibu ya. Kenapa kemudian saya menyebutkan bahwa ini seorang yang melayani Tuhan dengan tidak benar? Ya, karena jelas kita melihat di dalam hukum Taurat, jangan membuat patung untuk disembah. Itu clear Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian di dalam pengantar tadi saya menyebutkan bahwa kisah hakim-hakim ini sebetulnya belum terlalu jauh dari kisah tentang Yosua, dan kita tahu gitu ya. Dalam perjalanan bahkan di Yosua pasal 24 ketika kemudian Yosua mengingatkan orang-orang Israel kembali, kamu mau menyembah ilah-ilah bangsa lain yang kita lewati atau menyembah Allah? Kalau aku dan keluargaku, aku akan menyembah pada Tuhan. Kan kemudian komitmen orang-orang Israel adalah jauhkanlah kami dari menyembah ilah-ilah lain. Itu clear Bapak Ibu di akhir pelayanannya Yosua. Artinya bahwa orang-orang yang seumur atau selahir dalam masa pelayanannya Yosua, dan tentunya itu mungkin masih ada sebagian dari kelompok Lewi atau dari suku Lewi ini, tentunya masih ingat, atau bahkan mungkin orang Mika yang tentunya juga tahu begitu ya, karena disebut sebagai pegunungan Efraim, artinya itu kemungkinan besar suku Efraim begitu ya, tahu. Tetapi kemungkinan kebutuhan akan simbol hadirnya Tuhan yang kemudian membuatnya membentuk terafim, dewa keluarga. Yang kalau kita baca di pasal 17, asalnya dari mana? Asalnya dari 200 keping perak gitu ya, yang kemudian dibuat patung tuangan, patung pahatan. Nah, sehingga hal orang Lewi ini melayani yang seolah-olah bersikap, berperilaku, berciri khas dengan baju imam ini, sebetulnya ya mempraktikkan sesuatu yang justru bertentangan dengan hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah, gitu ya. Tetapi itulah orang Lewi, gitu ya. Oke, nah kemudian hal yang lain Bapak Ibu dapat kita lihat, dia berani mengatasnamakan Allah.
dalam menyampaikan nubuat kepada Bani Dan, gitu kan. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan, seorang imam, kalau betul dia adalah seorang imam yang sejati, tentunya dia akan menghindar dari perbuatan melawan hukum Taurat, tetapi kenyataannya tidak, gitu ya. Karena ada bayaran tertentu, karena ada fasilitas tertentu, ya kemudian ya oke. Bahkan kemudian ketika orang Bani Dan ini datang, Bani Dan ini kan datang dengan kepolosan imannya, bahwa kalau orang bercerita seperti itu berarti dia imam, gitu kan ya. Kemudian bertanya, gitu. Perjalanan kami diberkati nggak sih? Nah, si orang Lewi ini mengatasnamakan nama Tuhan, gitu ya. Sehingga menyampaikan nubuat kepada Bani Dan bahwa mereka akan diberkati. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul Tuhan itu berbicara melalui si orang Lewi ini? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tetapi kalau dari perilaku yang dilakukan oleh orang Lewi ini tentunya tidak. Dia mengatasnamakan dirinya sebagai atas nama Tuhan. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu jangan keliru gitu ya. Jangan-jangan suku Dan itu tetap yakin bahwa dia adalah utusan Tuhan gitu kan ya. Sehingga begitu menemukan kota Lais yang kota yang tantram damai, wah ini kota yang dikehendaki Tuhan gitu ya, menjadi salah tafsir akhirnya. Sesuatu yang dimulai dengan keliru bisa jadi kemudian berakhir juga dengan keliru ya. Oke, nah setelah kemudian melihat sebuah situasi di kota Lais yang tampaknya cocok dan tepat, nah ini kekeliruan itu berlanjut Bapak Ibu. Jadi kekeliruan, kesalahan itu akan melahirkan kesalahan-kesalahan baru. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya kalau orang tidak bertobat ya kembali salah kan begitu. Tetapi kesalahan yang satu yang tidak diakui tentu akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Begitu ya, kesalahan-kesalahan baru. Itu sama seperti kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya. Dosa akan melahirkan dosa, begitu kan ya. Ketika perempuan itu berdosa, ketika laki-laki berdosa, dia kemudian menunjuk pada Hawa. Hawa kemudian menunjuk kepada ular gitu ya. Nah, ular bingung menunjuk pada siapa gitu kan ya. Artinya dosa kesalahan akan melahirkan kesalahan yang baru. Nah, di mana kesalahannya Bapak Ibu? Nah, kemudian orang Dan ini karena yakin, wah ini perkataannya manjur ini bahwa diberkati Tuhan, sehingga ketika melihat Lais, wah ini tanah yang dijanjikan, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian menawarkan, yes kamu ikut aku untuk jadi imam kami. Sehingga orang Lewi tentu melihat, wah melayani Mika saja gajiannya ohui gitu kan ya. Apalagi kalau melayani sebuah bangsa, oh jangan-jangan gajinya lebih tinggi gitu kan ya. Sehingga oke-oke saja gitu ya. Sehingga ketika oke, maka suku Dan ini masuk dalam kekeliruan lain Bapak Ibu, yaitu apa? Merampas baju efod, terafim, patung tuangan dan lain sebagainya gitu. Karena mereka berpikir bahwa loh, kalau imam aja melakukan begitu, berarti kalau kemudian mereka membawa patung-patung itu, terafim ya, artinya patung dewa gitu ya, patung keluarga gitu ya, dari si Mika ini, maka aman ini. Apalagi sekali lagi suku Dan itu mengiming-imingi untuk memberikan fasilitas gitu ya, yang oke. Nah, sehingga dengan mudah, dengan gampang si orang Lewi ini meninggalkan Mika dengan membawa semua fasilitas yang sebetulnya adalah miliknya Mika untuk dikenakan. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang pongnak pongno gitu ya. Pumpung enak lan mumpung ono begitu kan ya. Dia nggak perlu bikin lagi apa adanya, wis dibawa saja gitu ya. Untuk mengikuti suku Dan ya. Baik. Nah, tentu sekali lagi kita dapat menyoroti kisah ini dari berbagai macam sudut Bapak Ibu, tetapi malam ini saya mencoba melihat dari si orang Lewi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, nanti seandainya Bapak Ibu akan berkomentar dan melihat dari sudut pandang yang lain, monggo tentunya begitu ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sekali lagi saya mencoba memfokuskan pada si orang Lewi tadi. Orang yang hidupnya berhasil, rencananya berhasil dengan baik, bahkan terlihat seolah-olah mendapatkan restu dari Tuhan, tetapi tindakannya dan pemikirannya tidak berkiblat pada Tuhan. Kayaknya ironi ya Bapak Ibu ya. Tetapi inilah yang kita lihat dalam si orang Lewi tadi. Dia jadi imam, sudah mendapatkan gaji yang baik, dapat asrama, dapat pakaian.
Nah, kemudian mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik melayani satu suku, gitu ya. Tapi ternyata sikap hidupnya kan nggak sesuai. Nah, buktinya apa? Sinkretisme. Dia memanggil nama Tuhan, tetapi di hadapannya adalah terafim, gitu kan. Ya, jadi apa ini mulut kita menyebut nama Tuhan, tetapi hati kita tidak tertaut pada Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tampaknya memang kita harus memang harus senantiasa waspada, begitu ya, berjaga seperti yang disampaikan Tuhan, berdoa dan berjagalah, begitu ya. Sehingga kita perlu waspada. Jikalau kemudian kita merasakan bahwa hidup kita itu rasanya aman, tentram, damai sejahtera, seperti berjalan di jalan tol, gitu ya, maka kita harus waspada. Sebab semakin lancar hidup kita, ya, semakin kita perlu mawas diri. Semakin kita merasakan hidup kita rasanya gampang banget, tampaknya kita juga harus semakin memohon belas kasihan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita mampu menjaga hati. Sebab dosa yang paling sederhana, bukan sederhana ya, mohon maaf saya keliru memakai kata itu ya. Dosa yang bisa mengintip, ya sombong, gitu kan. Dosa yang kemudian gampang sekali muncul, ya sombong. Wah, lancar semua, wah ngaku kok, gitu kan Bapak Ibu. Ya muncul semacam itu. Sehingga kita harus waspada dengan situasi itu, ya. Nah, tetapi pada sisi yang lain Bapak Ibu, kita melihat bahwa di masa kini ya, ini menjadi refleksi saya setidaknya, ada juga banyak loh orang Kristen yang bersikap seperti orang Lewi dalam teks ini, ya. Contohnya ya datang ke gereja hanya karena menginginkan berkat Tuhan, gitu ya. Selama untung ya oke, memanggil nama Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau rugi, ngapain sih, gitu ya. Bahkan tidak jarang juga Bapak Ibu ada orang Kristen yang melayani hanya sebagai sebuah aktualisasi diri, bahkan popularitas, gitu ya. Siapa yang tidak suka kalau seperti orang Lewi tadi kan, niat yang melayani, dapat remah-remah rengginang, melayani, dapat sabetan kanan kiri, kan luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kemudian lupa bahwa sesungguhnya pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri, ya, bukan untuk aktualisasi diri, bukan untuk popularitas diri. Ya, itu Bapak Ibu dari saya, ya. Monggo, silahkan saya membuka saja diskusi untuk kita bersama-sama Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi bahwa saya mencoba menyoroti dari sisi si orang Lewi, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin Bapak Ibu melihat dari sisi yang lain, gitu ya. Kita sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-18 ini. Saya kembalikan ke Pak Jarwo, monggo silakan Pak Jarwo. Terima kasih Pak Guru. Sebuah hal yang singkat sebenarnya, tidak terlalu banyak informasi yang diperoleh dari Hakim-Hakim pasal 18 ini, tapi Pak Guru mencoba untuk mengelaborate sehingga ada banyak sisi-sisi yang menjadi dasar pemahaman, terutama terhadap kehidupan kita yang sekarang ini gitu. Di dalam Hakim-Hakim 18 itu sebab tokoh sentralnya kan dua sebetulnya, orang Lewi itu dan 5 orang itu. Dan Pak Guru tadi secara khusus membahas orang Lewi. Pertama, mengingatkan bahwa kita bisa seperti itu, dan kemudian itu tentunya autokritik ya Pak Guru ya, terhadap pemimpin umat ya. Saya ingin menyoroti sesuatu yang lain Pak Guru. Monggo, silakan. Tadi di sana dikatakan Pak Guru, kemungkinan orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan, gitu. Karena mereka bertanya dulu. Menurut saya tidak. Mereka itu tidak takut akan Tuhan, sakarwe dewe itu. Apa yang menyenangkan hati mereka, kita pun sering gitu kan, cocokologi gitu. Tadi di akhir pembahasan Pak Guru menyampaikan banyak orang Kristen yang merasa sukses, merasa kalau cerita ini diberkati Tuhan, tapi tindakannya berlawanan dengan kehendak Tuhan. 5 orang ini menurut saya juga begitu. Kalau mereka takut akan Tuhan, mereka tanya ke orang Lewi ini yang jelas-jelas adalah imam yang menyembah patung. Itu pasti Kak, sana harusnya gitu ya Pak ya. Tapi untuk memuaskan rasa itunya dia nanya, kamu kan dianggap sebagai imamnya Tuhan gitu. Dan kalau mereka memang betul akan takut akan Tuhan, dari Dan ke pegunungan Lewi, mereka kan lewat Silo Pak.
Silo itu pusat keagamaan Yahudi loh. Harusnya mereka tanya Tuhan itu di sana gitu ya. Tapi kayaknya enggak. Makanya saya menyimpulkan justru rada sebaliknya Pak Guru. Orang-orang ini enggak takut akan Tuhan. Mencari dukungan aja, kalau cocok ya wes lah. Ketemu orang Lais yang damai sejahtera, mereka langsung berpikir ayo kita rebut. Gila tuh menurut saya. Nah, tapi itu menariknya dari kisah nikah ini ya. Ya, saya mengawali aja. Mari Bapak Ibu yang lain silakan.